Di dunia investasi, salah satu kelompok yang sering menjadi sorotan adalah para investor dari kalangan orang Tionghoa kaya. Keberhasilan mereka dalam membangun kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi dari filosofi hidup, kebiasaan, serta disiplin dalam mengelola keuangan dan investasi. Banyak orang Tionghoa kaya yang memulai dari nol, bahkan sebagian besar dari mereka tumbuh di lingkungan dengan keterbatasan ekonomi. Namun, berkat strategi dan perilaku investasi yang tepat, mereka berhasil menciptakan kekayaan yang berkelanjutan hingga turun-temurun. Dalam budaya Tionghoa, investasi bukan hanya soal keuntungan cepat, tetapi lebih kepada pembangunan kekayaan jangka panjang. Mereka memiliki prinsip bahwa uang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Prinsip ini diwariskan dari generasi ke generasi dan terbukti efektif dalam membangun kestabilan finansial. Melalui disiplin, pengorbanan, dan kesabaran, mereka menjadikan investasi sebagai senjata utama untuk mencapai kebebasan finansial. Pada video ini, kita akan membahas 15 perilaku investasi yang sering diterapkan oleh orang Tionghoa kaya. Setiap perilaku ini mencerminkan nilai budaya, filosofi kehidupan, dan strategi keuangan yang membuat mereka unggul dalam dunia investasi. Jika Anda ingin belajar membangun kekayaan seperti mereka, simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu adalah fokus pada investasi jangka panjang. Orang Tionghoa kaya cenderung fokus pada investasi jangka panjang dibandingkan mencari keuntungan instan. Mereka percaya bahwa membangun kekayaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Strategi ini membantu mereka menghindari resiko tinggi dari spekulasi dan memastikan bahwa aset mereka tumbuh secara stabil dalam jangka waktu yang panjang. Investasi seperti properti, saham perusahaan berkualitas, dan bisnis adalah pilihan yang sering mereka ambil karena nilai aset tersebut cenderung meningkat seiring waktu. Filosofi ini juga didorong oleh keyakinan bahwa investasi jangka panjang lebih aman dan minim resiko. Mereka memilih untuk tidak terpengaruh oleh tren pasar yang fluktuatif. Sebagai contoh, ketika pasar saham mengalami penurunan, orang Tionghoa kaya tidak langsung menjual aset mereka karena panik. Sebaliknya, mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk membeli aset dengan harga lebih rendah dan menambah portofolio investasi mereka. Investasi jangka panjang juga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan efek compound interest atau bunga berbunga. Misalnya, dengan menginvestasikan sejumlah uang di saham yang memberikan dividen, keuntungan tersebut bisa diinvestasikan kembali untuk mendapatkan bunga yang lebih besar. Semakin lama uang tersebut diinvestasikan, semakin besar pula keuntungannya. Orang Tionghoa kaya juga memiliki kebiasaan untuk membeli properti sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Properti bukan hanya memberikan keuntungan dari peningkatan nilai aset, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan pasif melalui penyewaan. Ini adalah salah satu cara mereka membangun aset yang dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Melalui fokus pada investasi jangka panjang, mereka membangun kekayaan yang berkelanjutan dan stabil. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai kesuksesan finansial dibutuhkan disiplin, kesabaran, dan perencanaan matang. Jangan tergiur keuntungan instan karena kekayaan sejati membutuhkan proses yang panjang dan terencana. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang kedua adalah menyisihkan uang untuk investasi sejak dini. Kebiasaan menyisihkan uang untuk investasi sejak dini adalah salah satu rahasia keberhasilan finansial orang Tionghoa kaya. Mereka diajarkan sejak kecil untuk hidup hemat dan menabung sebagian penghasilan, kemudian mengalokasikan dana tersebut untuk investasi. Filosofi ini tertanam kuat dalam budaya mereka, di mana setiap pendapatan harus memiliki tujuan yang jelas, sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian lagi untuk masa depan. Orang Tionghoa kaya percaya bahwa semakin cepat seseorang mulai berinvestasi, semakin besar potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Ini berkaitan dengan konsep waktu dalam investasi, di mana modal kecil yang diinvestasikan sejak dini memiliki kesempatan untuk tumbuh berkali-kali lipat berkat keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.
Hal ini membuat mereka tidak menunda-nunda dalam memulai berinvestasi. Mereka seringkali membiasakan anak-anak mereka untuk menabung sejak usia muda. Bahkan di kalangan keluarga Tionghoa, memberikan hadiah berupa uang saat perayaan seperti Imlek bukan hanya tradisi, tetapi juga bagian dari pendidikan finansial. Uang tersebut sering diarahkan untuk ditabung atau diinvestasikan, bukan sekedar digunakan untuk keperluan konsumtif. Selain itu, menyisihkan uang untuk investasi sejak dini juga membantu mereka membangun kebiasaan hidup hemat. Mereka sadar bahwa pengeluaran yang boros akan menghambat peluang investasi di masa depan. Oleh karena itu, mereka cenderung fokus pada kebutuhan pokok dan menghindari gaya hidup mewah yang tidak perlu. Dengan menyisihkan uang untuk investasi sejak dini, orang Tionghoa kaya berhasil membangun fondasi finansial yang kuat. Mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk berinvestasi lebih besar di masa depan dan mengembangkan kekayaan mereka secara bertahap. Kebiasaan ini mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda dalam memilih perjalanan investasi kita. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang ketiga adalah diversifikasi portofolio investasi. Salah satu perilaku investasi yang sangat dianut oleh orang Tionghoa kaya adalah diversifikasi portofolio. Mereka tidak menaruh semua uang mereka pada satu jenis investasi saja, melainkan mereka membagi risiko dengan berinvestasi pada berbagai jenis aset. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian besar apabila salah satu investasi mengalami penurunan nilai. Sebagai contoh, mereka mungkin menggabungkan saham, properti, emas, dan usaha bisnis dalam portofolio mereka. Diversifikasi juga memungkinkan mereka untuk memanfaatkan berbagai peluang pasar yang ada. Orang Tionghoa kaya sering kali berinvestasi di pasar yang berbeda dengan karakteristik yang beragam, seperti saham perusahaan teknologi yang berkembang pesat dan saham perusahaan komoditas yang lebih stabil. Dengan cara ini, mereka dapat menjaga keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko. Selain itu, mereka juga berinvestasi di berbagai sektor industri. Misalnya, mereka tidak hanya berfokus pada sektor properti atau teknologi saja, tetapi juga melihat peluang di sektor kesehatan, energi, atau bahkan investasi sosial. Prinsip ini memastikan bahwa ketika satu sektor atau industri sedang mengalami penurunan, sektor lain yang mereka pilih dapat menyeimbangkan kerugian tersebut. Orang Tionghoa kaya juga memperhatikan keberagaman geografis dalam diversifikasi mereka. Mereka tidak hanya berinvestasi di pasar lokal, tetapi juga mencari peluang investasi di luar negeri. Ini memberikan keuntungan tambahan karena ekonomi di berbagai negara dapat berkembang secara berbeda. Dengan demikian, mereka tidak terpapar pada satu risiko politik atau ekonomi yang sama. Melalui diversifikasi portofolio, orang Tionghoa kaya berhasil mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Mereka mengajarkan kita untuk berpikir jangka panjang dan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan atau investasi. Diversifikasi adalah kunci untuk membangun kekayaan yang stabil dan mengurangi potensi kerugian. Kemudian, perilaku investasi orang Cina kaya yang keempat adalah mengutamakan pendidikan finansial. Orang Tionghoa kaya sangat menekankan pentingnya pendidikan finansial. Mereka percaya bahwa pengetahuan adalah kunci utama untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk terus belajar dan memperbarui informasi mengenai pasar, instrumen investasi, dan strategi keuangan terbaru. Pendidikan finansial ini tidak hanya terbatas pada diri mereka sendiri, tetapi juga diteruskan ke anggota keluarga mereka. Orang Tionghoa kaya seringkali menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku tentang investasi, mengikuti seminar keuangan, dan berkonsultasi dengan ahli keuangan. Mereka sangat selektif dalam memilih informasi yang akan diikuti, memastikan bahwa sumbernya dapat dipercaya dan relevan dengan tujuan finansial mereka. Dengan pengetahuan yang luas, mereka dapat menghindari keputusan investasi yang buruk dan memaksimalkan potensi keuntungan. Selain itu, mereka juga mengajarkan pentingnya pengelolaan uang yang bijak kepada anak-anak mereka.
Dari usia dini, anak-anak diberi pemahaman tentang cara mengelola uang, menghemat, dan berinvestasi. Hal ini bertujuan agar anak-anak mereka tidak hanya menjadi penerima warisan, tetapi juga pengelola kekayaan yang cerdas dan bertanggung jawab. Pendidikan finansial juga membantu orang Tionghoa kaya untuk lebih bijak dalam menghadapi situasi keuangan yang sulit. Mereka tahu bagaimana cara mengatur uang dan mengelola risiko keuangan dengan baik. Ketika pasar bergejolak atau mereka menghadapi krisis finansial, mereka tetap tenang dan dapat membuat keputusan yang rasional berdasarkan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Dengan mengutamakan pendidikan finansial, orang Tionghoa kaya memiliki keunggulan dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan, terutama dalam bidang keuangan, adalah investasi yang sangat berharga. Bagi kita semua, pendidikan finansial harus menjadi prioritas agar dapat meraih kesuksesan finansial dalam jangka panjang. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang kelima adalah menghindari hutang konsumtif. Salah satu perilaku investasi yang sangat dihargai oleh orang Tionghoa kaya adalah menghindari hutang konsumtif. Mereka sangat berhati-hati dalam berhutang, terutama untuk tujuan yang tidak produktif, seperti belanja barang mewah atau kebutuhan konsumtif lainnya. Hutang konsumtif yang tidak memiliki nilai tambah hanya akan memberatkan kondisi keuangan dan mengurangi potensi untuk berinvestasi lebih lanjut. Orang Tionghoa kaya lebih memilih untuk menggunakan uang mereka untuk berinvestasi daripada menghabiskannya untuk membeli barang-barang yang nilainya akan cepat turun. Sebagai contoh, mereka akan lebih memilih untuk membeli properti atau saham yang dapat menghasilkan pendapatan pasif daripada membeli mobil mewah atau barang konsumtif lainnya yang hanya memberikan kepuasan sementara. Jika mereka terpaksa harus berhutang, mereka akan memastikan bahwa hutang tersebut digunakan untuk tujuan yang produktif dan menguntungkan, seperti investasi di bisnis atau aset yang dapat menghasilkan pendapatan. Mereka sangat berhati-hati untuk tidak terjebak dalam siklus hutang yang hanya membuat mereka terus-menerus membayar bunga tanpa pernah memiliki kesempatan untuk membangun kekayaan. Menghindari hutang konsumtif juga berhubungan dengan prinsip hidup hemat dan bijak dalam mengelola pengeluaran. Orang Tionghoa kaya lebih cenderung untuk menahan diri dari gaya hidup mewah dan berfokus pada kebutuhan yang benar-benar penting. Mereka tahu bahwa membangun kekayaan memerlukan pengorbanan dan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Dengan menghindari hutang konsumtif, orang Tionghoa kaya berhasil menjaga kondisi keuangan mereka tetap sehat dan bebas dari beban hutang. Mereka mengajarkan kita untuk bijaksana dalam meminjam uang dan hanya menggunakan hutang untuk hal-hal yang dapat memberikan keuntungan atau memperbesar aset. Prinsip ini sangat penting dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang keenam adalah berinvestasi dalam bisnis keluarga. Salah satu pola investasi yang banyak diterapkan oleh orang Tionghoa kaya adalah berinvestasi dalam bisnis keluarga. Bagi mereka, bisnis keluarga bukan hanya sebuah sumber pendapatan, tetapi juga sebuah nilai yang harus diwariskan turun-temurun. Mereka sangat menjaga agar bisnis yang dibangun tetap berkembang dan diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga kekayaan keluarga bisa bertahan dalam jangka panjang. Bisnis keluarga menjadi pilar utama bagi banyak orang Tionghoa kaya dalam menciptakan dan mengelola kekayaan. Mereka biasanya memilih untuk berinvestasi pada bisnis yang telah terbukti sukses dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Selain itu, mereka juga selalu menjaga hubungan keluarga yang harmonis untuk memastikan bahwa kepemilikan dan pengelolaan bisnis tetap berada di tangan keluarga yang bersangkutan. Dalam menjalankan bisnis keluarga, mereka tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada keberlanjutan dan integritas bisnis itu sendiri. Keberhasilan bisnis keluarga juga seringkali diukur dengan seberapa baik bisnis tersebut mampu bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Berinvestasi dalam bisnis keluarga juga berarti memahami dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam keluarga.
baik itu pengetahuan, pengalaman, atau jaringan yang dimiliki. Orang Tionghoa kaya sangat memperhatikan pemanfaatan sumber daya ini untuk memperkuat posisi bisnis mereka dan memastikan bahwa perusahaan tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat. Dengan menanamkan investasi pada bisnis keluarga, orang Tionghoa kaya dapat menciptakan aliran pendapatan yang stabil dan jangka panjang. Selain itu, bisnis keluarga juga dapat menjadi warisan yang sangat bernilai bagi anak cucu mereka, sehingga melanjutkan tradisi kekayaan dan keberhasilan dari generasi ke generasi. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang ketujuh adalah memilih investasi yang berorientasi jangka panjang. Orang Tionghoa kaya dikenal sangat berorientasi jangka panjang dalam hal investasi. Mereka lebih memilih investasi yang memberikan hasil dalam jangka waktu yang panjang daripada mencari keuntungan cepat dalam waktu singkat. Misalnya, mereka seringkali memilih berinvestasi dalam properti atau saham blue chip yang memiliki potensi kenaikan nilai yang stabil dan konsisten. Pemikiran jangka panjang ini membantu mereka untuk tetap tenang meskipun pasar sedang mengalami volatilitas. Alih-alih terburu-buru menjual aset ketika pasar turun, orang Tionghoa kaya cenderung melihat fluktuasi pasar sebagai kesempatan untuk membeli lebih banyak aset dengan harga yang lebih rendah. Mereka memahami bahwa kekayaan yang dibangun dengan sabar akan jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Berinvestasi dengan perspektif jangka panjang juga berarti mereka sangat selektif dalam memilih investasi yang memiliki fundamental kuat dan prospek yang baik di masa depan. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tren investasi yang sementara, melainkan fokus pada potensi investasi yang dapat memberikan hasil yang baik dalam jangka waktu lama. Orang Tionghoa kaya sering kali berpikir bahwa menunggu adalah strategi yang lebih menguntungkan daripada terburu-buru mengambil keputusan. Mereka tahu bahwa waktu adalah faktor penting dalam pertumbuhan kekayaan, dan keputusan yang tepat akan membawa hasil yang maksimal di masa depan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menunggu dan memantau perkembangan pasar dengan hati-hati. Dengan berfokus pada investasi jangka panjang, orang Tionghoa kaya menghindari kesalahan investasi yang dilakukan secara impulsif. Mereka mengajarkan kita bahwa dalam dunia investasi, kesabaran adalah kunci, dan dengan berinvestasi untuk masa depan, kita bisa meraih hasil yang lebih besar dan lebih stabil. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang ke-8 adalah memiliki jaringan yang kuat dalam dunia bisnis. Salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan investasi orang Tionghoa kaya adalah jaringan bisnis yang kuat. Mereka sangat mengutamakan hubungan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh dan koneksi dalam dunia bisnis. Jaringan ini tidak hanya memberikan mereka peluang investasi, tetapi juga akses ke informasi yang lebih baik mengenai peluang pasar dan tren industri. Orang Tionghoa kaya seringkali membangun hubungan bisnis mereka dengan saling memberikan nilai, bukan hanya berfokus pada keuntungan pribadi. Mereka berusaha membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, mulai dari pengusaha, investor, hingga profesional lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkembang bersama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Jaringan yang kuat juga membuka akses kepada mereka ke peluang-peluang eksklusif yang tidak tersedia bagi banyak orang. Melalui hubungan yang sudah terjalin, mereka dapat mendapatkan informasi lebih awal tentang investasi atau kesempatan bisnis yang menguntungkan. Dengan demikian, jaringan yang solid berperan penting dalam mempercepat kesuksesan investasi mereka. Selain itu, orang Tionghoa kaya tahu bahwa jaringan yang luas memungkinkan mereka untuk mendapatkan dukungan ketika menghadapi tantangan. Dalam dunia bisnis, mereka selalu siap bekerja sama dengan orang yang tepat untuk mengatasi masalah atau meraih peluang besar. Kekuatan jaringan ini memberi mereka fleksibilitas dan daya saing yang lebih tinggi. Dengan memelihara dan mengembangkan jaringan yang kuat, orang Tionghoa kaya dapat memaksimalkan potensi investasi mereka. Mereka mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga pada pentingnya membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.
Jaringan bisnis yang baik akan menjadi aset berharga dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang kesembilan adalah berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan diri. Orang Tionghoa kaya selalu menganggap pendidikan dan pengembangan diri sebagai salah satu investasi terbaik yang dapat dilakukan. Mereka percaya bahwa pengetahuan adalah aset yang tidak akan pernah hilang, dan semakin banyak yang dipelajari, semakin besar potensi untuk meraih kesuksesan. Mereka seringkali mengalokasikan sebagian dari kekayaan mereka untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian pribadi. Investasi dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga pada pengembangan keterampilan bisnis, kepemimpinan, dan manajemen. Orang Tionghoa kaya seringkali menghadiri seminar, workshop, dan pelatihan untuk memperluas wawasan mereka, belajar dari para ahli, dan mengikuti perkembangan terbaru di dunia bisnis dan investasi. Mereka juga sangat mendorong anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia profesional. Pendidikan menjadi landasan penting dalam menciptakan generasi penerus yang sukses dalam mengelola kekayaan keluarga dan melanjutkan warisan bisnis. Dengan berinvestasi dalam pengembangan diri, orang Tionghoa kaya dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Mereka memiliki kemampuan untuk mengenali peluang dan mengambil langkah yang tepat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh. Pendidikan dan pengembangan diri bukan hanya meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga membantu mereka untuk membangun kekayaan secara berkelanjutan. Orang Tionghoa kaya mengajarkan kita bahwa investasi terbaik yang dapat dilakukan adalah investasi pada diri sendiri. Karena semakin baik kualitas diri, semakin besar peluang untuk sukses. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang ke-10 adalah memilih investasi berdasarkan nilai-nilai dan filosofi hidup. Orang Tionghoa kaya seringkali memilih investasi yang sejalan dengan nilai-nilai dan filosofi hidup mereka. Mereka lebih cenderung berinvestasi dalam bisnis atau proyek yang memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Bagi mereka, investasi tidak hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia sekitar. Mereka seringkali memilih investasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat. Sebagai contoh, banyak orang Tionghoa kaya yang berinvestasi di perusahaan yang memperhatikan keberlanjutan, memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, dan berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi komunitas lokal. Filosofi hidup ini juga mencakup pentingnya keseimbangan antara bisnis dan kehidupan pribadi. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kekayaan material, tetapi juga dari kontribusi positif yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, mereka sering kali memilih investasi yang mencerminkan nilai-nilai ini. Selain itu, filosofi hidup yang kuat juga membantu orang Tionghoa kaya untuk lebih tenang dalam menghadapi tantangan atau krisis. Mereka percaya bahwa jika investasi mereka didasarkan pada prinsip yang benar, hasil yang baik akan datang pada waktunya. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, karena mereka yakin bahwa investasi yang baik membutuhkan waktu untuk berkembang. Dengan memilih investasi yang selaras dengan nilai dan filosofi hidup, orang Tionghoa kaya menciptakan kekayaan yang lebih bermakna dan bertahan lama. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua bahwa investasi bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang memberikan nilai dan dampak positif kepada dunia. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang ke-11 adalah mengelola resiko dengan hati-hati. Orang Tionghoa kaya sangat memahami pentingnya mengelola resiko dalam setiap investasi yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah mengambil resiko secara sembarangan, tetapi selalu mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, mereka seringkali melakukan analisis mendalam sebelum melakukan investasi untuk memastikan bahwa resiko yang dihadapi bisa dikelola dengan baik. Dalam banyak kasus, orang Tionghoa kaya lebih memilih untuk berinvestasi dalam aset yang stabil dan aman seperti properti atau obligasi, yang memberikan pengembalian yang lebih konsisten dan dapat diprediksi.
Meskipun mereka juga berinvestasi di pasar saham atau bisnis, mereka selalu memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada evaluasi risiko yang matang dan komprehensif. Penting untuk dicatat bahwa mereka tidak menghindari risiko sepenuhnya, tetapi mereka memiliki strategi diversifikasi yang baik untuk mengurangi potensi kerugian. Mereka menyebar investasi mereka ke berbagai jenis aset dan sektor, sehingga jika satu sektor mengalami penurunan, sektor lainnya bisa menyeimbangkannya. Mereka juga sangat berhati-hati dalam memilih mitra bisnis dan seringkali melakukan pemeriksaan latar belakang yang teliti terhadap individu atau perusahaan sebelum melakukan investasi bersama. Hal ini memastikan bahwa mereka dapat mengurangi risiko yang berasal dari ketidakpastian eksternal maupun internal. Dengan mengelola risiko secara hati-hati, orang Tionghoa kaya berhasil mempertahankan kekayaan mereka meskipun menghadapi ketidakpastian pasar atau perubahan ekonomi. Mereka mengajarkan kita untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan besar, tetapi juga untuk selalu mempertimbangkan bagaimana melindungi diri dari kerugian yang tidak perlu. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang ke-12 adalah berinvestasi dalam sumber daya manusia. Orang Tionghoa kaya percaya bahwa sumber daya manusia adalah salah satu aset terbesar yang dapat mereka investasikan. Mereka tidak hanya berfokus pada investasi finansial semata, tetapi juga mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan tim yang berbakat dan kompeten dalam berbagai bidang. Dengan memiliki tim yang kuat, mereka dapat menjalankan bisnis dan investasi dengan lebih efektif. Berinvestasi dalam sumber daya manusia berarti mereka seringkali memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan mereka agar dapat terus meningkatkan keterampilan. Mereka memahami bahwa kesuksesan sebuah bisnis tidak hanya tergantung pada modal atau teknologi, tetapi juga pada kemampuan dan keahlian orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mereka juga sangat selektif dalam memilih orang untuk bekerja sama. Orang Tionghoa kaya lebih suka merekrut individu yang memiliki etika kerja yang kuat, kemampuan analitis yang tajam, dan integritas yang tinggi. Bagi mereka, investasi dalam orang yang tepat akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda dalam jangka panjang. Selain itu, mereka juga berinvestasi dalam pengembangan diri anak-anak mereka, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan kepemimpinan. Mereka percaya bahwa memiliki generasi penerus yang cerdas dan siap menghadapi tantangan adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan kekayaan keluarga. Dengan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, orang Tionghoa kaya memastikan bahwa mereka memiliki tim yang dapat mendukung dan menjalankan visi investasi mereka. Mereka mengajarkan kita bahwa investasi pada orang tidak hanya memberikan hasil finansial, tetapi juga membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang ke-13 adalah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan adalah prinsip penting yang diterapkan oleh orang Tionghoa kaya. Mereka tidak hanya berfokus pada menghasilkan uang, tetapi juga sangat memperhatikan bagaimana cara mengelola dan mengalokasikan kekayaan yang sudah dimiliki. Dengan cara ini mereka bisa memastikan bahwa kekayaan mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tidak mudah terkikis. Salah satu langkah yang sering mereka ambil adalah mengalokasikan sebagian besar dari kekayaan mereka untuk tabungan dan cadangan dana darurat. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, mereka dapat menghadapi keadaan tak terduga tanpa harus khawatir kehilangan aset penting yang mereka miliki. Selain itu, mereka cenderung menghindari hutang yang tidak produktif. Orang Tionghoa kaya lebih suka menggunakan dana yang ada untuk investasi yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan daripada terjebak dalam hutang konsumtif yang hanya menguras sumber daya mereka tanpa memberikan hasil yang nyata. Mereka juga selalu memantau arus kas dan pengeluaran dengan cermat. Setiap pengeluaran dihitung dengan teliti dan dipastikan memberikan nilai yang sebanding dengan hasil yang diperoleh. Pendekatan ini menghindarkan mereka dari pemborosan yang tidak perlu dan memastikan bahwa kekayaan mereka digunakan secara efisien.
Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ini, orang Tionghoa kaya bisa melindungi kekayaan mereka dari potensi kerugian dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati hasil investasi mereka dalam jangka panjang. Mereka mengajarkan kita untuk tidak tergoda untuk hidup mewah di luar kemampuan kita, tetapi untuk selalu mengelola keuangan dengan bijak. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang ke-14 adalah fokus pada kualitas bukan kuantitas. Orang Tionghoa kaya selalu memilih untuk berinvestasi pada kualitas daripada berfokus pada kuantitas. Mereka lebih memilih memiliki sedikit investasi yang memberikan hasil maksimal daripada memiliki banyak investasi yang tidak memberikan hasil yang optimal. Hal ini berlaku baik untuk properti, saham, maupun bisnis. Kualitas lebih penting daripada kuantitas dalam dunia investasi karena investasi berkualitas memiliki daya tahan yang lebih baik. Mereka memilih untuk berinvestasi dalam aset yang memiliki fundamental yang kuat, yang dapat terus berkembang meskipun pasar mengalami fluktuasi. Mereka juga fokus pada perusahaan dengan manajemen yang solid dan visi yang jelas. Selain itu, orang Tionghoa kaya percaya bahwa memiliki banyak investasi yang tersebar tidak selalu menguntungkan. Alih-alih mereka memilih untuk mendalami beberapa investasi utama yang mereka yakini dapat memberikan hasil terbaik. Dengan begitu, mereka bisa lebih fokus dalam mengelola dan mengembangkan investasi tersebut. Orang Tionghoa kaya juga tidak takut untuk menangguhkan investasi yang tidak memberikan hasil yang baik. Mereka lebih memilih untuk fokus pada investasi yang berkualitas tinggi dan terus memberikan keuntungan. Meskipun itu berarti harus mengurangi jumlah investasi mereka. Dengan berfokus pada kualitas, orang Tionghoa kaya dapat memastikan bahwa setiap investasi memberikan kontribusi maksimal terhadap kekayaan mereka. Ini adalah pelajaran penting bahwa lebih sedikit namun lebih bermakna, bisa lebih menguntungkan daripada memiliki banyak, tetapi tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Kemudian perilaku investasi orang Cina kaya yang terakhir atau yang ke-15 adalah belajar dari kesalahan dan kegagalan. Tidak ada investasi yang bebas dari resiko, dan orang Tionghoa kaya sangat menyadari bahwa kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari perjalanan investasi. Mereka tidak takut gagal, melainkan menganggap kegagalan sebagai pembelajaran yang berharga. Dengan cara ini, mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka dan melakukan strategi yang lebih baik di masa depan. Ketika mereka mengalami kerugian atau kegagalan, orang Tionghoa kaya cenderung melakukan refleksi dan analisis mendalam untuk memahami apa yang salah dan apa yang bisa diperbaiki. Alih-alih menyalahkan keadaan atau orang lain, mereka fokus pada apa yang dapat mereka kontrol dan bagaimana menghindari kesalahan serupa di masa depan. Selain itu, mereka seringkali berbagi pengalaman kegagalan dengan orang lain, baik dalam keluarga maupun dalam jaringan bisnis mereka. Hal ini bukan hanya untuk memberikan pelajaran, tetapi juga untuk membangun rasa saling percaya dan belajar bersama dalam menghadapi tantangan. Orang Tionghoa kaya percaya bahwa setiap kegagalan memberikan pelajaran berharga yang dapat digunakan untuk meraih keberhasilan lebih besar di masa depan. Mereka sangat menghargai proses belajar dan beradaptasi, serta selalu berusaha untuk bangkit lebih kuat setelah setiap kegagalan. Dengan cara ini, mereka mengajarkan kita bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan belajar dari setiap kegagalan dan mengaplikasikan pelajaran tersebut, orang Tionghoa kaya dapat terus berkembang dan menjaga keberlanjutan kekayaan mereka. Dari seluruh perilaku investasi yang telah dibahas, kita bisa melihat bahwa orang Tionghoa kaya memiliki pendekatan yang sangat matang dan bijaksana dalam mengelola kekayaan mereka. Mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga berusaha membangun kekayaan yang berkelanjutan melalui perencanaan yang hati-hati, pengelolaan risiko yang cermat, dan investasi pada kualitas serta sumber daya manusia. Nilai-nilai ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalani perjalanan finansial yang lebih stabil dan sukses. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa kesuksesan dalam berinvestasi tidak datang secara instan.
Dibutuhkan dedikasi, disiplin, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip investasi orang Tionghoa kaya, kita bisa memulai perjalanan menuju kebebasan finansial yang lebih terjamin. Semoga video ini memberi wawasan dan inspirasi untuk membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan berdampak positif pada masa depan keuangan kita. Dan tentu saja saya berharap agar kamu menerapkan beberapa perilaku yang ada dalam video ini dalam proses berinvestasi yang kamu lakukan ke depannya. Karena saya yakin pasti kalau kamu menerapkan sebagian, kalau tidak bisa semua dari apa yang sudah kita sampaikan di sini, kamu akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Karena memang kalau kita ingin menjadi orang yang lebih kaya, kita harus meniru apa yang dilakukan oleh orang kaya. Dan mungkin kamu bertanya, kenapa sih saya malah membahas orang Tionghoa? Karena memang mayoritas orang terkaya di Indonesia saat ini adalah orang Tionghoa. Dan itu adalah sebuah patokan utama di mana saya rasa sangat penting untuk bisa membuat kita belajar dari mereka dan kita bisa mengambil manfaatnya gitu. Kita bisa mengambil baiknya dan kita bisa membuang keburukan-keburukan gitu. Jadi ya kita lihat saja mereka sebagai sebuah proses pembelajaran untuk menjadi orang yang lebih pandai dalam berinvestasi dengan melihat bagaimana mereka berinvestasi, dan kita bisa menerapkan cara-cara mereka berinvestasi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tentu saja saya juga menerapkan cara-cara yang mereka terapkan, yang mana alhamdulillah bisa memberikan beberapa perkembangan finansial yang cukup signifikan dalam kehidupan saya. Jadi itu dulu untuk video Jojolok Finance kali ini. Sekian, wassalam.